Oke bocam, sebelum itu kalian klik like video ini dan kalian support channel ini dengan cara klik subscribe boy. Gak ada ruginya kalian klik subscribe teman-teman. Dan kalian juga aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video. Kadang ngantri kan, ya tahu sendiri kita di dunia barber, dunia rambut gitu, kita pasti mengalami sendiri pada saat ngantri itu. Kadang kita keburu-buru dan kadang ada yang gak kepegang, mungkin mereka kan akan merasa kecewa gitu karena terlalu lama gitu. Jadi intinya ya untuk saat ini saya ingin punya partner gitu, pengen punya teman buat nyukur di situ. Kalau partner hidup itu udah dicari belum? Kalau untuk teman hidup sendiri kayaknya ya insya Allah sih, setiap pasti semua insan, semua laki-laki atau perempuan pasti itu pengen punya pasangan. Begitupun saya. Mungkin untuk saat ini ya kayak saya pun masih mencari gitu. Oh, berarti belum ada. Oh. Iya. Jadi ya Hai ladies, ya. Hai ladies. Kalau ada yang masih jomblo, ya boleh DM. Jangan ditaklukin. Oh no. Ya, doain aja Ya kan, abangnya ini udah usaha sendiri. Jarang-jarang loh, umur berapa? Berapa tadi? 23 menjelang 24. Nah, umur 24 udah punya usaha sendiri guys. Jarang ini. Makanya perlu apresiasi. Bohong aja kalau cewek nggak ada yang satu pun, nggak ada yang nyantol, bohong banget kayaknya. Pasti ada lah. Mungkin abang-abangnya ini terlalu sibuk untuk terlalu memikirkan pekerjaan. Gimana? Insya Allah sih kalau perempuan yang deket sih ada gitu. Cuman ya kalau dibilang sibuk kerja enggak juga sih. Jadi intinya mungkin tetap ketentuan Allah juga. Kadang kita udah rencana mateng, kita udah direncanain pengen jenjang serius tahun ini atau tahun depan, tapi kalau Allahnya belum nentuin sih susah juga sih. Emang pengennya nikah umur berapa? Kalau ditanya nikahnya pengen umur berapa, dari 2017 kalau nggak salah. Sebenarnya 2017 saya sih pengennya cita-cita saya itu pengen nikah muda gitu. Iya, pengen nikah muda, cuman ya ini udah 2020, berarti udah lewat gitu kan. 3 tahun ya mengharapkan seorang pendamping hidup, teman hidup yang bisa nerima saya itu dari nol gitu. Ya mungkin Allah belum izinin kan, tetap husnuzon kepada Allah. Ya mungkin lagi disiapin perempuan yang terbaik, perempuan yang bisa nerima saya gitu. Saya sih memang mencari perempuan itu ya satu sih, maksudnya nggak muluk-muluk, yang bisa nerima saya apa adanya gitu. Dengan kerjaan saya seperti ini gitu, ya intinya yang bisa nerima saya apa adanya lah, yang bisa nemenin saya di saat susah, di saat senang, di saat sedih, di saat bahagia. Ya intinya seperti itu sih. Luar biasa. Terus kalau ngomongin cita-cita dari dulu tuh pengen jadi apa sih sebenarnya? Kenapa bisa larinya ke cukur itu gimana? Cita-citanya Mas mau jadi apa? Jujur cita-cita saya sendiri itu pengen jadi pemain bola. Oh, no. Bola. Iya. Ya namanya juga anak kecil gitu kan. Iya. Pasti kalau laki-laki itu kalau sering main bola itu ya pengen jadi pemain bola gitu. Itu bener, cita-citanya pengen jadi pemain bola gitu. Ya karena sering main bola, main futsal gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya kehidupan, semakin berubah pola pikir gitu. Dan apa? Sekarang pengen jadi bapak. Bapak itu bukan cita-cita. Ya insya Allah pengen jadi bapak semua kalau kita sebagai laki-laki kan. Iya. Cuman seiring berjalannya waktu, saya juga punya hobi lain kan, yaitu ya kata saya mencukur gitu kan. Mulai 2 SMP itu
mulai penasaran, belajar dari nol sampai dimarahin orang tua, dan hanya sekedar ya hobi gitu, berjalan sampai belajar kerja sama bos, kerja sama orang lain, diajarin megang mesin gitu kan. Sampai akhirnya ya bener-bener cita-cita tersebut hilang gitu. Pengen banting setirnya itu jauh banget gitu. Kalau kayak bahasanya kita kecelakaan masuk jurang lah. Ya maksudnya di jurang pun alhamdulillah di jurang tersebut banyak permata gitu. Contohnya maksudnya kita bisa menggeluti dunia cukur ini yang menghasilkan gitu. Kayak saya sendiri sekarang sangat bersyukur sekali. Iya loh, banyak banget orang yang pengen malah jadi tukang cukur, ya kan? Iya, benar kata Bang Imam. Di kota pun pelanggan saya, gimana sih caranya nyukur? Karena saya juga pengen belajar dari tukang cukur. Kayaknya tukang cukur itu enak katanya. Ya itulah bersyukur saya di situ. Walaupun saya banting setir sampai masuk jurang, tapi alhamdulillah dalam jurang tersebut saya menemukan permata. Maksudnya permata tersebut saya terjun di dunia cukur gitu. Dan saya geluti, saya tekuni, alhamdulillah gitu. Enjoy gitu, enak, dan tergantung kita sendiri sih kalau di dunia cukur. Kalau kita benar-benar rajin, kita bisa menghargai waktu kita sendiri, manajemen waktu, manajemen keuangan, insya Allah sih itu bisa berhasil. Bahkan saya lihat contoh-contoh orang lain yang sudah lebih dulu di dunia rambut itu bisa mempunyai hal-hal yang kita nggak bayangkan gitu, kayak misalkan kemewahan, maksudnya kayak kendaraan yang lebih baik, lebih bagus, lebih punya mobil, punya rumah, ya kan? iya, punya mobil, punya rumah, punya cabang, punya anak buah banyak. Itu mereka mungkin ya itu awalnya mereka menghargai waktu, menghargai pekerjaan, mereka benar-benar menggeluti gitu. Ya untuk saya sendiri masih belajar untuk menggeluti tersebut, karena saya kadang tersetopnya itu oleh kemalasan saya sendiri. Saya masih belajar. Ya ini saya sharing dengan Bang Imam pun tentang pengen lebih jauh gitu mengenal dunia rambut, terus pengen tahu bagaimana caranya menghargai waktu, menghargai pekerjaan, biar saya bisa seperti orang-orang yang telah lebih dulu terjun di dunia rambut gitu. Biar saya itu lebih sukses dan bisa membawa orang lain bisa lebih baik terjun di dunia cukur. Bagaimana cukur yang baik itu seperti apa, menghargai waktu itu seperti apa, agar bisa menghasilkan yang lebih-lebih gitu. Bosan gak sih Bang jadi tukang cukur? Alhamdulillah memang kalau ditanya tentang bosan itu ada titik jenuhnya juga sih. Jujur saya nggak munafik, ada titik jenuhnya. Pasti setiap pekerjaan itu pasti akan menemui titik jenuh. Cuma pada saat saya menemukan titik jenuh, di situ juga saya menemukan jawabannya gitu. Jawabannya tersebut ya, kalau kamu sudah jenuh seperti ini, saya ngomong dengan diri saya sendiri gitu. Kadang sharing juga dengan teman lain, mau kerja apa lagi selain cukur, karena memang keahlian saya itu di cukur. Jadi di situ saya termotivasi kembali. Banyak orang yang pengen jadi tukang cukur juga, di situ juga memotivasi saya juga gitu. Jadi pada saat saya titik jenuh tersebut, kembali saya ingin lebih menggeluti lagi, karena banyak banget orang yang melihat sebagai tukang cukur itu enak kalanya. Kenapa saya bisa sampai di titik jenuh ini gitu, maksudnya bosan gitu. Di situ saya termotivasi kembali, saya harus semangat lagi nih, karena banyak orang yang pengen seperti kita gitu. Kenapa kita malah jenuh seperti ini, malah bosan seperti ini? Berarti kan kita ya bisa dikatakan kita kurang bersyukur gitu, kurang mensyukuri apa yang Allah telah berikan. Kalau bisa ya kita harus lebih belajar lagi malah tentang dunia rambut ini, biar kita rasa jenuh itu bisa hilang gitu. Kalau di Cikarang kan banyak ini, ngomongin Cikarang. Di Cikarang kan banyak banget tuh karyawan-karyawan PT, karyawan-karyawan yang kerja di pabrik-pabrik gitu kan. Nah, itu tuh kan pasti nggak kebayang ramainya seperti apa itu kalau mau buka potong rambut di sana. Terus penghasilan Bang Awan nih per bulannya itu mencapai berapa sih? Kalau ada yang kan pasti pemirsa yang belum tahu pengen tahu ya.
siapa tahu dapat motivasi yang lain juga. Coba gimana, ceritain. Dari terendah sampai banyaknya gitu ya. Per 1 bulannya. Per 1 bulan Iya. Ya sebenarnya kalau masalah penghasilan sih kadang penghasilan itu kadang kalau kita ceritain ya takut takutnya terlalu memamerkan gitu. Cuman kalau untuk ditanya sendiri ya ini mah yang saya dapatkan sih ya alhamdulillah lah. Kalau untuk per bulannya itu saya dapat 4 lah, 4 kadang lebih, kadang kurang. Itu hitungannya udah, kalau kita bener-bener nih Udah bersih lah 4 juta. 4 juta lah 4 juta per bulan. per bulan. Itu nggak mesti netep ya, Iya. kadang lebih, kadang kurang. tapi Jadi, standarnya itu 4 lah. standar rata-ratanya itu 4 juta. Lumayan juga ya. Berapa banyak orang yang berarti dalam hidup Bang Awan? Kalau berapa banyak orang yang Berarti dalam hidup Bang Awan. orang yang berarti, orang yang berkesan, orang yang sangat berpengaruh gitu ya dalam hidup ya, yang paling utama itu pasti orang tua. Kedua orang tua itu yang paling utama. Yang kedua pasti keluarga kita, maksudnya saudara, kakek nenek, itu yang paling berpengaruh. Cuman untuk ruang luasnya, ruang lingkungannya, yang orang-orang yang sangat berpengaruh dalam hidup ya teman dekat kayak Bang Imam sendiri. Semua orang yang saya kenal itu menurut saya itu berpengaruh semua dalam hidup saya. Jadi bahkan orang yang terlihat tidak berpengaruh untuk saya pun itu sangat berpengaruh. Maksudnya apa? Maksudnya kayak misalkan orang yang cuma sekedar ketemu di jalan, kita tidak mengobrol, cuma ngelihat kerjaan dia, semua dimanapun sebenarnya mereka itu berpengaruh. Maksudnya gimana berpengaruh? Kadang kalau kita ngobrol sama Bang Imam nih, Bang Imam ngobrol dengan saya gitu, saya tahu karakter beliau, itu kan sangat berpengaruh. Saya bisa mencontoh beliau dan cara kerja beliau seperti apa, manajemen dia seperti apa, itu kan udah berpengaruh. Kalau untuk kita cuma sekedar lihat di jalan, aktivitas orang-orang, itu berpengaruhnya seperti apa, kita bisa mencontoh mereka. Contohnya maksudnya dari semangat beliau, cara kerja beliau, dia keluar pagi, pulang sore untuk menafkahi keluarganya, anak-anaknya, di situ kan sangat berpengaruh. Jadi kita jangan sampai menganggap orang yang berpengaruh dalam diri kita itu orang-orang terdekat saja. Tidak. Jadi menurut saya pribadi, semua orang yang kita temui itu sangat berpengaruh bagi kehidupan saya gitu. Susah nggak sih jadi tukang cukur itu? Kalau untuk jadi seorang tukang cukur atau kita menggeluti dunia rambut itu mungkin kalau disebut susah mungkin awalnya saja ya. Pasti kita kayak bagaimana juga mengalami susahnya itu di awalnya saja kan. Pada saat kita belajar itu pasti susah kan. Untuk saat ini mungkin kalau disebut susah masih ada susahnya, cuman ya insya Allah kita udah tahu celahnya gitu kan. Kita bisa belajar dengan sharing kita dengan Bang Imam bisa belajar dengan saya juga, kita saling sharing tentang masalah rambut. Insya Allah susah tersebut mungkin sedikit demi sedikit semakin mudah gitu. Cuma ya pasti ada kekurangan juga. Jadi ya kalau menurut saya untuk saat ini dibandingkan pada saat saya belajar ya untuk saat ini nggak terlalu susah sih. Yang penting kita tetap mau belajar, tetap mau sharing dengan seprofesi dengan kita mau menerima masukan, kita mau belajar, insya Allah sih rasa susah tersebut sedikit demi sedikit akan berkurang. Enak mana nih? Waktu dulu jadi karyawan apa sekarang jadi pengusaha? Lebih enak mana? Mungkin maksudnya enak kerja sama orang gitu ya. Iya. Apa sekarang kita kerja sendiri gitu ya, Iya, usaha benar. sendiri. Ya alhamdulillah kalau dibilang enak mana ya pasti enak usaha sendiri gitu.
Cuman saya nggak bisa menganggap pada saat kerja sama orang itu tidak enak, tidak bisa sih, karena melalui kerja sama orang saya bisa seperti ini gitu, bisa kerja sendiri gitu. Jadi kalau memang suruh milih ya enak kerja sendiri gitu. Sangat enjoy, sangat menikmati, sangat bersyukur lah, sangat bersyukur ya. Kayak bagaimana sendiri kan kerja sendiri pasti. Nah, gini kakak, kalau seandainya ada teman-teman yang lagi nonton nih pengen buka usaha sendiri, itu kiat-kiatnya seperti apa? Buat teman-teman semua, pesan dari saya sih kalau memang sebagai manusia gitu, intinya kalau pengen buka usaha, niat yang harus kita tekankan itu jangan ragu. Jadi yang penting kita jalan dulu, kita bergerak dulu. Jika memang kita udah diniatkan dan tidak ragu, insya Allah, maksudnya jangan mikirkan hasilnya dulu, nanti saya akan untung atau akan rugi gitu, ntar hasilnya baik atau buruk, jangan mikirkan seperti itu dulu. Yang penting kita Bismillahirrahmanirrahim, minta izin sama Allah gitu. Keahlian apapun atau usaha di bidang apapun, makanan atau jasa atau produk, yang penting intinya kita terjun dulu lah. Memang di sisi lain kita harus punya modal ya. Ya maksudnya jika benar-benar udah yakin dan tidak ragu, insya Allah pasti Allah memberikan modal yang kita butuhkan. Ya intinya yang paling utama jangan ragu, jangan memikirkan hasil dulu. Yang penting kita terjun dulu, kita jalanin dulu, untuk hasil belakangan. Tuh saya di situ pun tanpa rencana, Tapi jalan. Nah, apalagi untuk teman-teman semua, pada saat kita udah melangkah, kita udah menggeluti, mungkin ada kegagalan, kan ada bahasanya kegagalan itu awal dari keberhasilan kan. Di situ kita harus yakin, pasti setelah kita terjatuh ada bangun dan ada saatnya kita berjalan dan ada saatnya kita berlari. Di situ kita harus yakin. Jadi mulailah dari hal yang terkecil dulu, jangan ragu, lakukannya apa yang kita inginkan, jangan memikirkan hasilnya dulu, tapi prosesnya dulu kita harus jalani. Terima kasih Bang Awan atas waktunya. Bila ada salah-salah kata dari kita, mohon dimaklumi dan dimaafkan karena kita gak akan luput dari salah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Untuk channelnya Untuk Bang Imam apa? Abdul Virgo.